Indonesia adalah negara yang dikenal dengan keberagaman alamnya. Dari Sabang hingga Merauke, Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Mulai dari hutan hujan tropis yang menjadi rumah bagi berbagai spesies langka, pantai yang indah dengan terumbu karang yang memukau, sawah yang hijau subur, hingga perkebunan yang melimpah hasilnya. Keberagaman alam di Indonesia mendukung ekspor produk unggulan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Produk-produk alam seperti kopi, coklat, teh, rempah-rempah, kayu, hasil perikanan, dan produk pertanian lainnya menjadi komoditas ekspor yang diminati di pasar internasional. Namun, pada saat ini, kenyataannya ekspor Indonesia belum mencapai maksimal. Terdapat banyak hal yang menyebabkan hal ini terjadi, dan pada video ini kita akan membahas beberapa hal yang menjadi penyebabnya, dan juga merekomendasikan kebijakan kepada pemerintah Republik Indonesia untuk mengatasi hal tersebut, sehingga Indonesia dapat menjadi negara pengekspor utama di dunia. Nomor 1. Ekspor bahan mentah rentan terhadap fluktuasi harga pasar global. Harga bahan mentah seringkali dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti perubahan permintaan dan penawaran global, perubahan kebijakan perdagangan internasional, serta perubahan harga komoditas di pasar global. Hal ini dapat membuat pendapatan ekspor bahan mentah menjadi tidak stabil dan sulit diprediksi. Nomor 2. Ketidakolahragaan bahan mentah sebelum diekspor juga dapat menimbulkan potensi kesalahan. Beberapa kesalahan yang mungkin terjadi di antaranya hilangnya nilai tambah. Dengan tidak mengolah bahan mentah menjadi produk jadi, Indonesia dapat kehilangan nilai tambah yang seharusnya dapat diperoleh dari pengolahan lebih lanjut. Padahal, produk yang telah diolah lebih lanjut memiliki nilai tambah yang lebih tinggi dan dapat diperjualbelikan dengan harga yang lebih menguntungkan. Untuk mengatasi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan tidak mengolah bahan tersebut lebih lanjut, pemerintah Indonesia sebaiknya dapat menerapkan beberapa kebijakan berikut. Pertama, kebijakan pengembangan industri pengolahan. Pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang mendorong pengembangan industri pengolahan lokal dengan memberikan insentif, fasilitas, dan dukungan kepada pelaku usaha yang ingin mengolah bahan mentah menjadi produk jadi di dalam negeri. Kebijakan ini dapat melibatkan pemberian insentif fiskal, pembebasan pajak atau bea masuk untuk impor mesin dan peralatan produksi, serta pengurangan biaya energi untuk industri pengolahan. Kedua, kebijakan penelitian dan pengembangan. Pemerintah dapat menggalakkan penelitian dan pengembangan dalam bidang pengolahan bahan mentah menjadi produk jadi. Dukungan dana dan infrastruktur penelitian serta kerjasama antara perguruan tinggi, lembaga riset, dan sektor swasta dapat mendorong inovasi dan pengembangan teknologi di sektor pengolahan, sehingga meningkatkan nilai tambah produk dan daya saing di pasar global. Dan rekomendasi kebijakan yang terakhir yaitu kebijakan pengendalian ekspor bahan mentah. Pemerintah dapat mengendalikan ekspor bahan mentah dengan mengatur kuota ekspor, memperketat perizinan ekspor, atau memperlakukan biaya ekspor yang cukup tinggi. Hal ini dapat mendorong pelaku usaha untuk lebih mengolah bahan mentah sebelum diekspor, karena ekspor bahan mentah akan dikenakan biaya yang lebih tinggi, sehingga mendorong nilai tambah produk dan pengembangan industri pengolahan dalam negeri.